Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali lagi dalam renungan harian HKBP Batam Center, Resort Batam Center. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari pada hari ini? Tentu kita berdoa dan berharap semoga hari ini tetap sehat, sukacita dan tetap bersemangat. Menambah semangat dan sukacita kita, renungan harian hadir bagi Anda sekalian. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus sang pengantara doa. Ya, Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini adalah konsep utama yang harus kita ketahui dengan pasti, bahwa Yesus adalah Allah dan Dia datang ke dunia menjadi manusia. Yesus adalah sosok yang membuat manusia itu kenal dengan Tuhan. Kalau kita tidak tahu siapa Allah, siapa Tuhan, kita bisa membayangkan wajah Yesus. Ya, Yesus adalah Allah yang memang datang, hadir bagi kita semuanya. Inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kita tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Komunikasi kita kepada Tuhan tentu melalui doa. Ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah hal kehidupan kita sehari-hari yang harusnya kita lakukan. Kita berdoa kepada Tuhan tentu melalui Yesus. Selalu kita di dalam doa kita mengucapkan pada bagian penutup apa itu? Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ini adalah formulasi yang tampaknya sering sekali dan di mana-mana kita pakai. Benar ya? Kalau bahasa Batak dikatakan marhite-hite guarmu Tuhan Yesus Kristus martangnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah satu kepastian bahwa memang kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dia datang bukan hanya tebar pesona, Dia datang bukan hanya untuk mau menunjukkan kehebatan dan sebagainya, tapi Dia datang memang menjadi peran utama untuk kita manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak mungkin tidak mengenal Dia, Yesus. Kita tidak mungkin tidak mengenal Dia sebagai Tuhan kita. Kita tidak bisa tidak mengenal Yesus, tapi kita memohon berkat dalam Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita mengaku, kita berkata, ya siapa Yesus? Dia hanyalah manusia. Tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang tidak bisa, itu yang tidak boleh. Mana mungkin ada orang yang berdoa meminta berkat kepada Tuhan untuk diberkati, diberikan kekuatan dan sebagainya, tetapi dia tidak mengakui Yesus. Ada tetangga kita, saya tidak sebutkan, ada orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus, bahkan mereka katanya masih menunggu Sang Juru Selamat. Sebab mereka mengatakan, masa iya yang menyelamatkan kita adalah manusia? Nah, inilah bedanya Yesus dengan sosok yang lain. Sekalipun Dia 100% manusia, tapi jangan lupa Dia juga 100% Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat berkuasa di dalam hidup kita. Allah sangat berkuasa juga di dalam doa kita. Allah berkuasa bagi doa kita. Tentu ketika kita berdoa, ada kuasa di dalam doa. Itulah kuasa Allah yang di dalam kita. Dia memutuskan untuk menjadi manusia agar kita semakin mengenal kasih Tuhan, agar kita semakin memahami kehendaknya. Itu sebabnya dikatakan karena Allah itu Esa. Esa artinya adalah Dia yang memiliki segalanya,
Dia yang berkuasa atas segalanya. Dia mampu melakukan. Dia mampu menjadi manusia. Dan dia 100% Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini, jika kita mau membaca mulai dari ayat yang pertama, ini sebenarnya berbicara tentang doa. Bagaimana ketika kita berdoa. Tapi jangan lupa, di dalam doa kita ada sosok Tuhan yang berkuasa bagi kita. Dia tidak tinggalkan kita selama kita berdoa dan meminta di dalam nama Yesus. Maka jangan pernah sekali-sekali melupakan sosok Yesus di dalam hidup kita. Dia memutuskan untuk menjadi manusia sekali lagi karena dia sangat mengasihi kita. Maka dalam setiap langkah kita, terlebih dalam setiap doa kita, biarlah Yesus yang berkehendak atas hidup kita. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dan manusia yang sesungguhnya hadir bagi kita adalah Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap meminta di dalam Yesus Kristus. Tiru dan lakukanlah apa yang Yesus Kristus lakukan di dunia ini sebagai contoh yang baik dan luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.